Terdengar, Kak. Baik, saya absen dulu ya dari perwakilan Ormawa. Untuk dari BEM apakah sudah hadir? Hadir. Untuk HMJ HKN apakah sudah hadir? Hadir. Untuk HMJ Sejarah apakah sudah hadir? Oh, masih belum sepertinya. Untuk HMJ Geografi apakah sudah hadir? Untuk HMJ Sosiologi apakah sudah hadir? Hadir. Untuk HMP PIPS apakah sudah hadir? Baik, kita masih menunggu untuk perwakilan HMJ yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Saudari Kiki Ayu Arifah, selaku Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Saudari Faris, selaku Ketua Pelaksana Uji Publik Draft Sidang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, serta seluruh panitia dan peserta uji publik draft sidang ADART Ormawa FIS yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, senang dan bangga rasanya saya, Nancy Tivania, berkesempatan untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Acara ini merupakan uji publik draft sidang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Sehubungan dengan acara tersebut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja agenda selanjutnya yaitu pembacaan draft sidang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sambil menunggu share screen, kali ini agenda kita adalah uji publik draft ADART UPM tahun 2020. Yang bertugas silahkan share screen draft ADART-nya. Sambil menunggu di share screen oleh panitia, kali ini saya akan membacakan draftnya pasal per pasal, karena kan ini uji publik belum sidang ADART yang dilaksanakan kontinya karena ada kendala. Saya bacakan dari awal. Terima kasih panitia yang bertugas. Yang pertama, Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang nomor 3.1.1/N3021.6.1/LL/2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2022. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2022. Anggaran dasar organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, pembukaan dan seterusnya. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1, Istilah dan singkatan. Istilah dan singkatan yang ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat AD/ART. UPM Fakultas UPM FIS-UM adalah peraturan pokok dan peraturan teknis operasional organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang merupakan penjabaran pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Malang. 2. Pimpinan fakultas yang terdiri dari dekan dan wakil dekan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas. Dekan adalah pimpinan penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina civitas akademika, dan pelaksanaan urusan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut wakil dekan 3 dan wakil dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Sosial. 5.
OPM FIS-UM adalah organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 6. Sidang umum adalah forum perwakilan tertinggi organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 7. Sidang luar biasa adalah forum perwakilan tertinggi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang setingkat sidang umum. 8. LLF ada lembaga legislatif fakultas yang selanjutnya diberi nama Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial disingkat DMF. 9. LEF adalah lembaga eksekutif fakultas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial disingkat BEMFIS. 10. LEF tingkat jurusan adalah lembaga eksekutif fakultas tingkat jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ. 11. LEF tingkat program studi adalah lembaga eksekutif fakultas tingkat program studi setara jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS. 12. Garis besar program kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh lembaga legislatif untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif. 13. Komisi Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut KPF FIS adalah badan yang dibentuk oleh DMFIS, ditetapkan dengan surat keputusan dekan yang bertugas menyelenggarakan pemilu raya UPM FIS-UM. 14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut Panwaslu FIS adalah badan yang dibentuk oleh DMFIS, ditetapkan dengan surat keputusan dekan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu raya UPM FIS-UM. Bab 2. Nama, bentuk, dan kedudukan. Pasal 2. Nama. Nama organisasi adalah organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat UPM FIS-UM. 3. Bentuk. UPM FIS-UM berbentuk pemerintah federasi. Pasal 4. Kedudukan. UPM FIS-UM berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Bab 3. Asas, kedaulatan, sifat, dan prinsip. Pasal 5. Asas. 1. UPM FIS-UM berasaskan Pancasila. 2. UPM FIS-UM berasaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. UPM FIS-UM berasaskan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 6. Kedaulatan. Kedaulatan tertinggi UPM FIS-UM berada di tangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan AD ART Ormawa FIS-UM. Pasal 7. Sifat. UPM FIS-UM bersifat merdeka, demokratis, dan aspiratif dan progresif. Pasal 8. Prinsip. Prinsip UPM FIS-UM adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kejujuran, kebenaran dan keadilan ilmiah, kebersamaan, kemitraan, keterbukaan, dan kerakyatan serta kebangsaan. Bab 4. Tujuan dan fungsi. Pasal 9. Tujuan. UPM FIS-UM bertujuan membentuk mahasiswa FIS-UM yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas cendekia, memiliki kesadaran berorganisasi, memiliki integritas kepribadian dan kepedulian sosial, dan mewujudkan visi-misi FIS-UM. Pasal 10. Fungsi. Fungsi UPM FIS-UM adalah sebagai wahana 1. Pembinaan kepribadian kemahasiswaan FIS-UM berlandaskan Pancasila, pengembangan IPTEX. 3. Pengembangan dan pengaplikasian visi dan misi FIS-UM. Lima. Aktif Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pasal 12. Kepengurusan. 1. Kepengurusan masing-masing UPM FIS-UM terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga UPM FIS-UM. 2. Ketua UPM FIS-UM tidak boleh menjadi pengurus UPM FIS-UM yang sama pada masa bakti berikutnya.
3. Seluruh pengurus UPM FIS-UM tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada UPM FIS-UM, baik pada masa jabatan yang sah. 4. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 11. Masa bakti pengurus UPM FIS-UM maksimal 1 tahun, 1 Desember tahun berjalan. Pasal 14, pergantian pengurus. Suksesi UPM FIS-UM merupakan proses pergantian pengurus UPM FIS-UM yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu raya UPM FIS-UM. 2. Suksesi UPM FIS-UM diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Fakultas Ilmu Sosial KPF FIS sebagai pelaksana teknis dan panitia pengawas pemilu Fakultas Ilmu Sosial atau Panwaslu FIS sebagai pengawas teknis pelaksana pemilu. 3. Pemilu raya FIS-UM dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bab 6. Pendanaan. Pasal 15. Pendanaan UPM FIS-UM dapat diperoleh dari 1. Dana APBN dan PNBP. 2. Usaha yang sah tidak bertentangan dengan asas prinsip sifat dan tujuan UPM FIS-UM. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan asas prinsip sifat dan tujuan UPM FIS-UM. Bab 7. Kelengkapan organisasi. Pasal 16, kelengkapan organisasi ilmu sosial Universitas Negeri Malang yang disebut DMF FIS-UM. 3. Lembaga eksekutif di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang disebut 4. Lembaga eksekutif di tingkat jurusan HMJ Geografi, HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, dan HMJ Sosiologi. Lembaga eksekutif di tingkat program studi setara jurusan yang disebut HMBS, BIPS. Pasal 17. Kelengkapan non-organisasi. Kelengkapan non-organisasi dalam ketentuan lembaga yang bersangkutan. 2. Tata aturan berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Bab 8. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran UPM FIS-UM. Pasal 18. Pembentukan UPM FIS-UM. Hal pembentukan perubahan di kemudian hari dan bersifat mendadak dapat ditetapkan dalam sidang umum luar biasa. Pasal 19. Perubahan UPM FIS-UM. Hal perubahan UPM FIS-UM diatur dalam anggaran rumah tangga UPM FIS-UM. Pasal 20. Pembubaran UPM FIS-UM. Hal pembubaran UPM FIS-UM ditetapkan dalam sidang umum atau sidang umum luar biasa. Pasal 21. Ketentuan sidang umum luar biasa. 1. Pelaksanaan sidang umum luar biasa adalah DMF FIS sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 2. Sidang umum luar biasa dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh anggota DMF FIS dan disepakati oleh minimal 2/3 dari senator DMF FIS. 3. Hasil sidang umum luar biasa dinyatakan sah apabila minimal 2/3 dari jumlah anggota forum menyetujui. Bab 9. Aturan peralihan dan aturan tambahan. Pasal 22. Aturan peralihan tentang anggaran dasar adalah sebagai berikut. 1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah sewaktu-waktu oleh sidang umum UPM FIS-UM periode berikutnya. 2. Anggaran dasar ini dapat diubah dalam sidang umum luar biasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Anggaran dasar ini berlaku sampai anggaran dasar yang baru ditetapkan. Pasal 23.
Aturan tambahan. Aturan tambahan tentang anggaran dasar adalah sebagai berikut. 1. Aturan tambahan ini mengatur hal-hal yang belum ada sebelumnya. 2. Atau pengganti akan bab 10 penutup. Bab 10 penutup. Pasal 24 penutup. 1. Anggaran dasar ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga ART. 2. Anggaran dasar ditinjau kembali dalam sidang umum UPM FIS-UM berikutnya. 3. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang bab 1 ketentuan umum. Pasal 1 pengertian, istilah, dan singkatan yang ada pada anggaran rumah tangga UPM FIS-UM ini adalah sebagai berikut. 1. Anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat ART UPM FIS-UM adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 115-O-1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari anggaran dasar organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 2. Pimpinan fakultas yang terdiri dari dekan dan wakil dekan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas. 3. Dekan adalah pimpinan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina civitas akademika, dan pelaksanaan urusan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 4. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut wakil dekan 3 dan wakil dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Sosial. Ketua dan sekretaris jurusan adalah pimpinan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan akademika dan pembinaan kemahasiswaan pada tingkat jurusan. 6. Koordinator program studi adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan akademik dan pembinaan kemahasiswaan pada tingkat program studi setara jurusan.
7. DPM adalah lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di universitas di tingkat universitas. 8. OPM FIS UM adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa FIS UM ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas pribadi dalam menyikapi persoalan kampus, masyarakat, dan bangsa. 9. Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang disebut DMFIS adalah lembaga legislatif tertinggi OPM FIS di Fakultas Ilmu Sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat BEMFIS adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial. 11. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah lembaga eksekutif di tingkat jurusan sebagai pelaksanaan program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya. 12. Himpunan Mahasiswa Program Studi atau disebut HMPS adalah eksekutif di tingkat program studi sebagai pelaksanaan program kerja sesuai dengan program studinya. Komisi 13. Komisi Pilihan Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai KPF adalah badan yang dibentuk oleh DMFIS, ditetapkan dengan surat keputusan dekan yang bertugas menyelenggarakan pemilu raya UPM FIS UM. 14. Panitia pengawas pemilu UM Fakultas yang selanjutnya disebut Panwaslu FIS adalah badan yang dibentuk oleh DMFIS ditetapkan dengan surat keputusan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu raya UPM FIS UM. Pasal 2. Struktur pemerintahan UPM FIS UM, organisasi pemerintahan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial terdiri atas 1. LLF adalah lembaga legislatif fakultas yang selanjutnya diberi nama Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang disingkat DMFIS. 2. LEF adalah lembaga eksekutif fakultas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial disingkat BEMFIS. 3. LEF tingkat jurusan adalah lembaga eksekutif jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ. LEF tingkat program studi adalah lembaga eksekutif program studi yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS. Bab 2. Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pasal 3. Status DMFIS adalah 1. Lembaga normatif mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Lembaga perwakilan tertinggi UPM FIS UM. 3. Subsistem kelembagaan non-struktural di Fakultas Ilmu Sosial. 4. Fungsi DMFIS adalah 1. Sebagai forum komunikasi UPM di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Sebagai penyalur aspirasi di tingkat Fakultas Ilmu Sosial. 3. Sebagai perencanaan dan penetapan GBPK UPM di Fakultas Ilmu Sosial. 4. Bersama DPM memutuskan keputusan dalam Kongres Luar Biasa tingkat universitas. 5. Sebagai badan pengawas dan evaluasi kegiatan UPM FIS UM. 6. Sebagai perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi di Fakultas Ilmu Sosial. Tugas DMFIS adalah 1. Merumuskan norma-norma yang berlaku, melaksanakan kegiatan legislatif kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Menetapkan hasil-hasil konferensi sebagai ketetapan UPM tingkat Fakultas Ilmu Sosial, TAP UPM FIS, dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan hasil kongres. 3. Menetapkan GBPK UPM di Fakultas Ilmu Sosial, membentuk komisi. 4.
menetapkan GPPK UPM Fakultas Ilmu Sosial. 4. Membentuk Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial disingkat KPFIS. 5. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial Panwaslufis. 6. Mengesahkan dan menetapkan Ketua KN, Ketua HMC Geografi, Ketua HMC Sejarah, Ketua HMC Sosiologi, dan Ketua HMP PIPS berdasar suara terbanyak hasil pemilu raya ilmu sosial. 7. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan berkaitan dengan penafsirannya jika terjadi konflik PM di Fakultas Ilmu Sosial. 8. Melakukan hak uji materi terhadap hasil pemilu dan aturan pelaksana di bawahnya. Melakukan tindakan yuridis lembaga perundang-undangan yang berlaku. 10. Memfasilitasi diadakannya forum komunikasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemilu raya OPM FIS-UM di Fakultas Ilmu Sosial. 12. Melakukan hak uji terhadap hasil pemilu raya OPM FIS-UM terkait dengan permasalahan mekanisme formal administrasi dengan didasari data-data tertulis dari pihak KPFIS. Mensosialisasikan hasil sidang umum selambat-lambatnya 1 minggu setelah sidang umum. Pasal 6. Wewenang. Wewenang DMFIS adalah melakukan seleksi terhadap calon anggota FIS dan Panwaslu FIS, menyelenggarakan sidang umum selambat-lambatnya 3 minggu setelah Kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi di OPM tingkat fakultas. 3. Mengesahkan TAP OPM Fakultas Ilmu Sosial. 4. Menegakkan ketetapan dan ADART OPM FIS-UM. 5. Mengesahkan GBPK OPM di Fakultas Ilmu Sosial. 6. Meminta pertanggungjawaban BEM-FIS, HMC HKN, HMC Geografi, HMC Sejarah, HMC Sosiologi, dan HMPS PIPS atas pelaksanaan GBPK OPM-FIS. 7. Merumuskan peraturan perundang-undangan tentang pemilu raya OPM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pasal 7. Keanggotaan. Keanggotaan DMFIS diatur sebagai berikut. 1. Anggota DMFIS minimal 15 dan maksimal 25 orang. 2. Anggota DMFIS adalah senator hasil pemilihan di jurusan atau program studi setara jurusan masing-masing pada pemilu raya. Jumlah senator dari setiap jurusan atau program studi setara jurusan maksimal 5, dihitung dari senator hasil pemilihan umum dan delegasi jika belum memenuhi. Apabila jumlah senator 4, apabila jumlah senator hasil pemilihan belum memenuhi kuota, maka Ketua HMC dan HMP PIPS terpilih berhak menugaskan senator dengan jumlah yang sama untuk masing-masing HMC dan HMPS PIPS. 5. Senator hasil penunjukan para Ketua HMC dan HMPS PIPS terpilih memiliki hak yang sama dengan senator hasil pemilu raya OPM Fakultas Ilmu Sosial. 8. Persyaratan. Persyaratan anggota DMFIS adalah sebagai berikut. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Fakultas Ilmu Sosial. 4. Tidak sedang dan tidak menerima sanksi akademik. 5. Minimal semester 3 dan maksimal semester 7. 6. Telah mengikuti PKPT atau PKKMB di Universitas Negeri Malang. 7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00. Bagi anggota DMF terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain,
Pasal 9, kepengurusan. Kepengurusan DMFIS diatur sebagai berikut. 1. DMFIS terdiri atas pengurus harian dan pengurus komisi. 2. Pengurus harian terdiri atas 1 ketua umum merangkap anggota, 1 sekretaris merangkap anggota, dan 1 bendahara merangkap anggota. 3. Pengurus komisi terdiri atas 1 ketua komisi merangkap anggota, 1 sekretaris komisi merangkap anggota, dan anggota komisi. 4. Struktur kepengurusan DMFIS ditetapkan oleh anggota DMFIS dalam sidang paripurna. 5. Ketua DMFIS dipilih dalam sidang paripurna secara aklamasi atau berdasarkan suara terbanyak. 6. Pembentukan badan pekerja dilakukan oleh pengurus harian DMFIS selambat-lambatnya 7 hari setelah pengumuman hasil pemilihan DMFIS UN. Pasal 10 pengesahan. 1. Struktur pengurusan DMFIS ditetapkan dalam sidang paripurna dan disahkan oleh surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial. 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial mengukuhkan DMFIS dan menyaksikan serah terima jabatan. Pasal 11. Pertanggungjawaban DMFIS. 1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi UPM di Fakultas Ilmu Sosial, DMFIS bertanggung jawab pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di Fakultas Ilmu Sosial, DMFIS bertanggung jawab kepada dekan Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 12 persidangan. 1. Persidangan DMFIS adalah sebagai berikut. A. Sidang umum. B. Sidang luar biasa. C. Sidang paripurna. D. Sidang pleno. E. Sidang komisi. F. Sidang umum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. G. Rapat kerja senator DMFIS. 2. Sidang DMFIS dapat mengundang ketua UPM-FIS UN baru atau yang mewakili dan ketua demisioner bila diperlukan, serta pihak struktural maupun non-struktural yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pasal 13 masa bakti kepengurusan DMFIS UN. DMFIS diatur sebagai berikut. 1. Periode kepengurusan dengan ketentuan ketua umum tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. 2. Keanggotaan DMFIS UM berakhir karena A. Masa bakti sudah habis. B. Atas permintaan sendiri dengan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Berhalangan tetap. D. Meninggal dunia. E. Proses pergantian. F. Diberhentikan secara administratif. Bab 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 14. Status BEMFIS. 1. BEMFIS adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Subsistem lembaga non-struktural Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 15. Fungsi BEMFIS adalah 1. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial. 2. Sebagai pelaksana BPK UPM Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 16. Tugas dalam melaksanakan fungsinya, BEMFIS bertugas 1. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan UPM-FIS di bawahnya. 3. Menjabarkan dan melaksanakan BPK UPM-FIS dalam bentuk program kerja. 4. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan BPK UPM-FIS. Pasal 17. Hak dan kewajiban BEMFIS. 1. BEMFIS memiliki kewajiban menyampaikan pendapat kepada DMFIS tentang rencana kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Dijabarkan lebih lanjut secara operasional.
GBPKUPMFIS yang telah ditetapkan oleh DMFIS. 3. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMFIS dalam bentuk peraturan BEMFIS. 4. Hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya, melaksanakan amanat DMFIS dalam GBPKUPM Fakultas Ilmu Sosial. 6. BEMFIS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kedekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMFIS pada masa akhir kepengurusan. Pasal 18. Keanggotaan dan kepengurusan BEMFIS terdiri atas 1. Pengurus harian, 2. Pengurus bidang, 2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara yang berasal dari dharma perguruan tinggi. Pengurus bidang terdiri atas ketua bidang, anggota bidang, ditambah koordinator bidang kegiatan terpadu atau disebut BKT. 4. Ketua umum untuk selanjutnya disebut ketua BEMFIS. 5. Wakil ketua umum untuk selanjutnya disebut wakil ketua BEMFIS. 6. Dalam menjalankan tugasnya, ketua diganti oleh pengurus harian dan pengurus bidang. 7. Pembagian bidang. 7. Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan. 8. Kepengurusan BEMFIS mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 9. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ADART dan SOP BEMFIS. Pasal 19. Persyaratan. Pasal 19. Persyaratan. Persyaratan pengurus BEMFIS adalah sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu Sosial. 4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik. 5. Pengurus BEMFIS minimal semester 2 dan maksimal semester 7. 6. Telah mengikuti PKPT atau PKKMB di Universitas Negeri Malang. 7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan capaian IPK minimal 3,00. 8. Bagi anggota BEMFIS terpilih dapat sebagai pengurus di UPM lain. 9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam ADART BEMFIS. 20. Pemilihan ketua BEMFIS. Ketua BEMFIS dipilih secara berpasangan dengan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui pemilu raya UPMFIS umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan pelaksananya diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMFIS. Pasal 1. Pengesahan. 1. Ketua dan wakil ketua BEMFIS ditetapkan oleh DMFIS. 2. Kepengurusan DMFIS disahkan dengan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial BEMFIS dilakukan sebagai berikut. 1. BEMFIS mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. 2. Rapat-rapat BEMFIS terdiri atas rapat pleno, B. Rapat pengurus harian, C. Rapat koordinasi, D. Rapat lainnya. 3. Rapat-rapat BEMFIS dapat menggunakan rapat-rapat BEMFIS dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMFIS, Ketua HMC, Ketua HMDPS, serta pihak-pihak yang lainnya diperlukan. 4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam ADART dan SOP BEMFIS. Pasal 23. Tanggung jawab. 1. BEMFIS dalam melaksanakan GBPKUPMFIS bertanggung jawab kepada DMFIS dalam forum sidang umum Fakultas Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 2. Sebagai subsistem kelembagaan struktural tingkat Fakultas Ilmu Sosial, BEMFIS bertanggung jawab kepada dekan Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 24. Masa bakti. Masa bakti BEMFIS diatur sebagai berikut. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah 1 periode dan ketua BEMFIS tidak dapat dipilih kembali. 2.
dilakukan oleh DMFIS melalui sidang umum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 3. Keanggotaan BEMFIS dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Masa bakti habis. B. Atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Meninggal dunia. D. Proses pergantian. Dan E. Diberhentikan secara administratif. 4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut. A. Apabila jabatan ketua BEMFIS mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh wakil ketua dan atau pengurus harian yang ada secara struktural hierarkis ke bawah. B. Pengisian atau pergantian ketua BEMFIS harus disetujui DMFIS. C. Pengaturan lebih lanjut terkait ini akan diatur dalam ADART dan SPP BEMFIS UM. Bab 4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pasal 25 Status HMJ adalah lembaga eksekutif di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusannya. 2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan. 3. HMJ di lingkup Fakultas Ilmu Sosial adalah HMJ Sejarah, HMJ Geografi, HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, dan HMJ Sosiologi. Pasal 26, fungsi HMJ adalah sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan. Pasal 27, tugas HMJ adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya, sebagaimana telah digariskan oleh DMFIS dalam sidang umum UPM Fakultas Ilmu Sosial. 2. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan di DPK UPM-FIS kepada DMFIS setiap akhir periode kepengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan untuk itu. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum sidang umum di akhir kepengurusan. Pasal 28, hak dan kewajiban. 1. HMJ memiliki kewajiban menyampaikan pendapat kepada DMFIS tentang rencana kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Menyampaikan lebih lanjut secara operasional GDPK UPM-FIS yang telah ditetapkan oleh DMFIS. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMFIS dalam bentuk peraturan HMJ. 4. Hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya. 5. Melaksanakan amanat DMFIS dalam GDPK UPM Fakultas Ilmu Sosial. 6. HMJ wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Fakultas Ilmu Sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMFIS pada masa akhir kepengurusan. Pasal 29. Rapat-rapat HMJ. Rapat-rapat HMJ dilakukan sebagai berikut. 1. HMJ mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 kali dalam status. 2. Rapat-rapat HMJ terdiri atas A. Rapat pleno, B. Rapat pengurus harian, C. Rapat koordinasi, dan D. Rapat lainnya. 3. Rapat-rapat HMJ dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMFIS, Ketua BEMFIS, Ketua HMJ, Ketua MPK, IPS, serta pihak-pihak lainnya diperlukan. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib HMJ atau Tatib HMJ. Pasal 30 persyaratan. Persyaratan anggota HMJ adalah sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Loyal terhadap UN dan Fakultas Ilmu Sosial. 4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik. 5. Pengurus harian dan ketua bidang HMJ minimal semester 3 dan maksimal semester 5. Sedangkan pengurus bidang minimal semester 2 dan maksimal semester 5. Setelah mengikuti PKPT atau PKKMB di Universitas Negeri Malang. 7.
tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 2,75. 8. Bagi anggota HMC terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain. 9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam AD/ART HMC. Pasal 31. Kepengurusan. 1. Kepengurusan HMC terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang. 2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara yang berasaskan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Pengurus bidang terdiri atas ketua bidang dan anggota. 4. Ketua HMC selanjutnya disebut ketua umum HMC. 5. Wakil ketua HMC untuk selanjutnya disebut wakil ketua HMC. 6. Ketua dan wakil ketua dipilih secara berpasangan melalui pemilu raya OPM Fakultas Ilmu Sosial. Kepengurusan HMC ditetapkan melalui surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 8. Penjabaran lebih lanjut tentang kepengurusan HMC diatur dalam AD/ART HMC. Pasal 32. Pemilihan ketua HMC. Ketua HMC dipilih secara berpasangan dengan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui pemilu raya OPM secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu raya yang diputuskan dan ditetapkan oleh DMFIS. Pasal 33. Pertanggungjawaban. 1. HMC dalam melaksanakan GPDK OPM FIS bertanggung jawab pada DMFIS dalam forum sidang umum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 2. Sebagai sistem kelembagaan struktural tingkat Fakultas Ilmu Sosial, HMC bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 34. Masa bakti HMC. Masa bakti HMC diatur sebagai berikut. 1. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah 1 periode dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali. 2. Pemberhentian dilakukan oleh DMFIS Fakultas Ilmu Sosial. Keanggotaan HMC dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. A. Masa bakti habis. B. Atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Meninggal dunia. D. Proses pergantian. E. Diberhentikan secara administratif. 4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut. A. Apabila jabatan ketua mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh wakil ketua atau pengurus harian yang ada secara struktural hierarkis ke bawah. B. Pengisian atau pergantian ketua harus disetujui DMFIS. C. Peraturan lebih lanjut ayat ini diatur dalam tata tertib HMC. Bab 5. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pasal 35. Status HMD PIPS adalah lembaga eksekutif tingkat program studi secara jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang program studinya. 2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat program studi yang keberadaannya di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial. 3. HMPPS di lingkup Fakultas Ilmu Sosial adalah HMPS PIPS. Pasal 36. Fungsi HMPPS PIPS adalah 1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi. Pasal 37. Tugas HMPPS adalah 1. Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya, sebagaimana telah digariskan oleh DMFIS dalam sidang umum OPM Fakultas Ilmu Sosial. 2. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan GPDK kepada DMFIS setiap akhir periode pengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan untuk itu. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum sidang umum di akhir pengurusan. Pasal 38. Persyaratan pengurus HMPPS adalah sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia 1945. 3. Loyal terhadap UMH Fakultas Ilmu Sosial. 4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik. 5. Pengurus harian dan ketua bidang HMPPS minimal semester 3 dan maksimal semester 5.
sedangkan pengurus bidang minimal semester 2 dan maksimal semester 5. 6. Telah mengikuti PKPT atau PKKMB di Universitas Negeri Malang. 7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 2,75. 8. Bagi anggota HMPS PIPS terpilih tidak sedang menjabat seperti pengurus di OPM lain. 9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam sidang ADART HMPS PIPS. Pasal 39. HMPS PIPS diwajibkan menyampaikan pendapat kepada DMFIS tentang rencana kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. 2. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK UPMFIS yang telah ditetapkan oleh hukum yang dikeluarkan oleh DMFIS dalam bentuk peraturan HMPS PIPS. 4. Hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya. 5. Amanat. 6. HMPS PIPS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait fakultas sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMFIS UM pada masa akhir kepengurusan. Pasal 40. Rapat-rapat HMPS PIPS. Rapat-rapat HMPS PIPS dilakukan sebagai berikut. HMPS PIPS mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. 2. Rapat-rapat HMPS PIPS terdiri atas A. Rapat pleno, B. Rapat pengurus harian, C. Rapat koordinasi, dan D. Rapat lain. 3. Rapat-rapat HMPS PIPS dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMFIS, Ketua DMFIS, Ketua HMC, serta pihak-pihak lain yang diperlukan. 4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan tata tertib HMPS PIPS. Pasal 41. Tanggung jawab HMPS PIPS sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi secara jurusan. HMPS PIPS bertanggung jawab kepada mahasiswa program studinya yang disampaikan dalam sidang umum. 2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Fakultas Ilmu Sosial, HMPS PIPS bertanggung jawab kepada Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 42. Kepengurusan. 1. Kepengurusan HMPS PIPS terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang. 2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan yang berasaskan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Pengurus bidang terdiri atas ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota. 4. Ketua dan wakil HMPS PIPS dipilih secara berpasangan melalui pemilu raya OPM Fakultas Ilmu Sosial. 5. Kepengurusan HMPS PIPS ditetapkan melalui surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial. 6. Penjabaran lebih lanjut tentang keputusan diatur dalam ADART HMPS PIPS. Pasal 43. Pemilihan ketua HMPS PIPS. Ketua HMPS PIPS dipilih secara berpasangan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui pemilu raya UPMFIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMFIS. Pasal 44. Masa bakti HMPS PIPS diatur sebagai berikut. 1. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah 1 periode dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali. 2. Pemberhentian dilakukan oleh DMFIS melalui sidang umum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 3. Pengurusan HMPS PIPS dapat berakhir sebagai berikut. A. Masa bakti habis. B. Atas kemauan diri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Meninggal dunia. D. Proses pergantian. E. Diberhentikan secara administratif. 4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut. A. Apabila jabatan ketua HMPS PIPS mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh wakil HMPS PIPS atau pengurus harian yang ada secara struktural hierarkis ke bawah. B. Pengisian atau pergantian jabatan HMPS PIPS harus disetujui DMFIS. C. Pengaturan lebih lanjut ayat ini diatur dalam ADART HMPS PIPS.
Bab 6. Penyelenggaraan suksesi OPM-FIS UN. Pasal 45. Penyelenggaraan suksesi. Suksesi OPM-FIS UN merupakan proses pergantian pengurus OPM-FIS UM yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu raya OPM-FIS UM. 2. Suksesi OPM-FIS UM diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial atau KPF sebagai pelaksana teknis dan panitia pengawas pemilu Fakultas Ilmu Sosial atau Panwas-Lufis sebagai pejabat struktural terkait pemantau teknis pelaksanaan. 3. Pemilu raya UPM-FIS UM dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 4. Pemilu raya UPM-FIS UM dilaksanakan untuk memilih senator DMFIS, ketua dan wakil ketua PMFIS, ketua dan wakil ketua HMJ, ketua dan wakil ketua HMTS, PIBS, dan dari tiap-tiap jurusan dan program studi setara jurusan di Fakultas Ilmu Sosial. Bab 7. Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 46 status Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial yang selanjutnya disebut KPFIS sebagai pelaksana teknis pemilu raya UPM-FIS UM yang bersifat independen. Pasal 47 pembentukan KPFIS. KPFIS dibentuk oleh DMFIS yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 48 tugas pokok dan fungsi. 1. KPFIS berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilu raya OPM-FIS yang bersifat independen. 2. KPFIS bertugas melaksanakan pemilu raya OPM-FIS UM untuk memilih senator, PMFIS, ketua PMFIS dan wakilnya, ketua HMC dan wakilnya, ketua MPS, PIBS dan wakilnya. Dan dilanjutkan untuk membantu mempersiapkan penyelenggaraan sidang umum sebagai pelaksana teknis. Pasal 49. Wewenang. Wewenang KPFIS adalah menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu raya OPM-FIS UM dengan memperhatikan kebijakan umum DMFIS dan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial UM. Pasal 50 pertanggungjawaban KPFIS UM menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu raya OPM-FIS UM. 2. KPFIS bertanggung jawab pada Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disebut pada ayat 1 diserahkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disetujui oleh DMFIS. Pasal 51 keanggotaan dan pengurusan. 1. Keanggotaan KPFIS adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial. Masing-masing telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMFIS dengan jumlah minimal 21 orang dan maksimal 25 orang. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka Ketua HMJ dan HMPS PIPS mendelegasikan anggotanya dan akan diseleksi oleh DMFIS. 3. Kepengurusan DMFIS terdiri atas seorang ketua, seorang wakil, seorang sekretaris, seorang bendahara dan anggota. Pembentukan struktur KPFIS ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 anggota KPFIS terpilih. 5. Ketua KPFIS dipilih secara aklamasi atau berdasarkan pada suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri 2/3 anggota KPFIS. Bab 8. Panitia Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 52. Status Panitia Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial yang disebut sebagai Panwas-Lufis adalah pengawas pelaksanaan teknis pemilu raya OPM-FIS yang bersifat independen. Pasal 53. Pembentukan Panwas-Lufis. Panwas-Lufis dibentuk oleh DMFIS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 54. Tugas pokok dan fungsi. 1. Panwas-Lufis berfungsi sebagai pengawas teknis penyelenggaraan pemilu raya OPM-FIS UM yang bersifat independen. 2. Panwas-Lufis bertugas untuk mengawasi teknis penyelenggaraan pemilu raya FIS UM yang bersifat independen. Pasal 55. Wewenang. Wewenang Panwas-Lufis adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu raya OPM-FIS UM dengan memperhatikan kebijakan umum DMFIS dan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial. Pasal 56 pertanggungjawaban. 1. Panwas-Lufis wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan pemilu raya OPM-FIS UM. 2. Panwas-Lufis bertanggung jawab pada Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disebut pada ayat 1 diserahkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disetujui oleh DMF. Pasal 57. Keanggotaan dan kepengurusan. 1. Keanggotaan
Anggota Panwas Lufis adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial yang masing-masing telah mendaftar lulus seleksi oleh DMFIS dengan jumlah maksimal 5 orang. 2. Kepengurusan Panwas Lufis terdiri atas seorang ketua dan anggota. 3. Pembentukan struktur Panwas Lufis ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri seluruh anggota Panwas Lufis terpilih. 4. Ketua Panwas Lufis dipilih secara aklamasi atau berdasarkan pada suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri oleh seluruh anggota Panwas Lufis terpilih. Bab 9. Lambang, atribut, dan bahasa. Lambang, logo. Lambang dan atribut. 1. Lambang, logo, dan atribut lainnya difungsikan sebagai suatu identitas yang ditetapkan oleh masing-masing OPM dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 2. Lambang, logo, dan atribut setiap OPM ditetapkan aturan tersendiri yang dibentuk oleh masing-masing OPM yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas di Malang. Pasal 59, bahasa. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi, informasi, administrasi, dan kearsipan kelembagaan OPM FIS harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai peraturan kaidah yang berlaku. Bab 10, sanksi pelanggaran. Pasal 60, sanksi. OPM FIS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi. Pasal 61, bentuk sanksi dan penyelesaian. 1. Sanksi pelanggaran ringan dapat berupa peringatan secara lisan dan tertulis. 2. Pelanggaran berat berupa pengembali alihan pengurusan, pembekuan atau pembubaran keberadaan OPM yang bersangkutan. 3. Sanksi pelanggaran diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 4. Penyelesaian atas pelanggaran peraturan sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah mufakat dan berasaskan kekeluargaan. Pasal 11. Aturan peralihan. Pasal 62. Aturan peralihan. 1. Peraturan peralihan berdasar dan berpedoman pada aturan peralihan yang ada dalam anggaran dasar OPM FIS-UM. 2. Aturan peralihan khusus mengatur ketentuan-ketentuan yang belum ada dalam anggaran rumah tangga OPM FIS-UM. 3. Berdasarkan hasil konferensi OPM FIS yang telah dilaksanakan, maka ketentuan dalam ADART ini tidak dapat dirubah selain dalam sidang umum luar biasa yang diselenggarakan oleh DMFIS. 4. Apabila dalam melaksanakan ketentuan dalam ART OPM FIS-UM ini ada kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan ditambahkan pada lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan AD-ART ini. 5. Pengaturan dan ketentuan yang telah berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan OPM FIS-UM ini. Bab 12 penutup pasal 6. Ini masih uji publik sifatnya, teman-teman semua. Belum ditetapkan dan akan ditetapkan nanti pada 12 hari Sabtu pada sidang ADART yang benar-benar sedang dihadiri oleh teman-teman dari perwakilan UPM yang bersangkutan. Oleh karena pembacaan atau uji publik kali ini dicukupkan sampai di sini, sampai penutupan, dan selanjutnya nantinya akan di Februari 2020. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Bagi teman-teman, Hadirin dimohon menyalakan kameranya ya. Monggo Mas Fahim. Teman-teman kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Dah. Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Diharapkan kepada para perwakilan Ormawa untuk mengisi link masukan yang tertera pada kolom chat Zoom ya. Kepada panitia yang bertugas bisa mengirimkan linknya. Baik, linknya sudah tertera pada kolom chat Zoom. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan saya memohon untuk pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para perwakilan Ormawa, jika sudah mengisi link, bisa leave. Terima kasih.